Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Anggoro Bilis. Perkenalkan saya Ibnu Abdul Zain dari kelas 514. Saya akan memaparkan mengenai materi bisnis digital. Nah, di sini pengertian bisnis digital sendiri. Nah, jadi bisnis itu ada digital dan juga ada konvensional. Yang pertama itu pengertian dari digital, bisnis digital. Bisnis digital di sini adalah aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, distribusi, dan transaksi produk atau jasa. Fokus utama pada penggunaan media yaitu elektronik untuk memperkenalkan brand dan produk kepada konsumen. Lalu untuk konvensional di sini, konvensionalnya yaitu bergantung pada toko fisik maksudnya, dan juga wilayah yang terbatas. Jika digital kan wilayahnya tidak ada batasan, entah dari daerah manapun itu bisa menjangkau. Sedangkan kalau konvensional itu sangat terbatas. Biasanya itu ada berupa toko fisiknya. Bisnis digital juga dapat menjalankan online tanpa batas waktu dan lokasi. Nah, untuk biaya operasional itu lebih fleksibel ya kalau untuk digital itu. Nah, contoh nih, memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Digital sendiri, ini saya contohkan itu seperti toko buku lah. Bisnis digital menjual e-book contohnya, dan juga transaksi online. Nah, untuk konvensionalnya itu tokonya itu ada menjual buku fisik secara fisik. Nah, untuk jenis-jenis bisnis digitalnya di sini ada versi digital dari bisnis non digital seperti produk fisik diubah menjadi digital seperti e-book, e-journal, atau yang sekarang yang lagi ramai itu kelas, jualan kelas. Kan dulu mah kalau pengen kursus ya harus datang ke tempatnya. Sekarang mah bisa lewat online jual kelasnya. Dan juga bisa juga ada juga seperti film. Nah, film juga kan filmnya yang film yang ini yang animasi yang dibuat dari digital itu yang tanpa ada syuting atau rekam-rekam secara live. Lalu ada fasilitator digital dari bisnis non digital platform online yang memudahkan transaksi seperti online shop atau website. Nah, contohnya itu seperti online shop itu kayak Shopee, Tokopedia. Nah, untuk websitenya itu biasanya kayak platform-platform tertentu yang ada seperti contohnya media yang online-nya, yang digitalnya. Lalu ada juga gabungan beberapa model digital untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ini masuknya ke bisnis digital hybrid. Contohnya menjual buku fisik sekaligus dengan promosi media sosial. Jadi toko fisiknya ada, untuk promonya itu ada juga. Promonya itu seperti bisnis apa tuh buku digital seperti e-book itu ada, dan juga buku fisiknya juga ada dijual secara online nih. Itu masuknya ke hybrid, digital hybrid. Lalu untuk studi kasusnya itu Gramedia Digital, perusahaan yang bergerak di penjualan buku digital non konten bacaan online, dan konten bacaan online maaf. Nah, menerapkan versi digital dari bisnis non-digital melalui e-book, lalu menggunakan model hybrid karena masih terhubung dengan toko fisik. Distribusi konten dapat menjangkau pembaca tanpa batas, jadi entah pembacanya dari luar daerah, luar pulau, bahkan luar dari negara Indonesia sendiri bisa dijangkau. Nah, ini keunggulannya dari bisnis digital. Yang pertama, pasar tanpa batas. Jadi enak, kita bisa menjangkau seluas-luas mungkin. Produk digital juga bisa dijual berulang tanpa batas stok. Nah, ini biasanya kalau yang konvensional itu kan harus kita nyetok barangnya, harus ada atau apa aja yang kurang di barangnya. Kalau digital nggak berlaku hal itu. Jadi contohnya itu kita buatnya cuma sekali, apa tuh buat ngedit cover sekali, tapi dijualnya bisa berulang-ulang. Nah, selain ebook, contohnya juga seperti film itu kan bisa yang ada di webtoon, terus ada di web TV, Spotify, maaf Netflix, itu kan produksinya cuma sekali, itu bisa dijual atau ditonton berulang-ulang kali. Seperti YouTube juga bisa. Dan bahkan kalau digital ini bisa nol modal. Kalau konvensional kan harus dengan modal, harus ada milik fisiknya. Jadi kalau digital itu meminimalisir kerugian. Nah, potensi penghasilannya juga produk dapat diakses kapan saja selama ada internet. Ini tergantung pembacanya. Entah itu lagi di kafe atau pakai wifi kafe maksudnya, ataupun di rumah, ataupun di luar pakai internet pribadi, menjangkau pembeli dari berbagai wilayah. Nah, untuk pemanfaatan teknologi digital menggunakan aplikasi mobile di sini. Pembayaran digital kayak berlangganan ataupun beli secara online dan distribusi online. Jadi begitu pembaca itu membayar atau membeli produk kita, itu akan langsung dikirimkan file e-booknya. Nah, tentunya ada hak cipta. Jadi file ini tidak boleh diplagiat, tidak boleh disebar luas. Sebenarnya kalau disebar luaskan, mungkin jika dicetak terus
mereka menjual ulang itu tidak boleh. Lalu ada transformasi digital bisnis. Transformasi digital adalah penyesuaian bisnis dengan teknologi agar tetap relevan di era industri 4.0. Nah, industri 4.0 itu apa? Yang pertama kita mulai dulu dari industri 1.0. Itu dimulainya penemuan-penemuan mekanisasi baru mengenal adanya teknologi kisaran di di abad 18. Lalu masuk ke era industri teknologi 2.0 yaitu pada abad ke-19, era produksi massal dipicu penemuan tenaga listrik. Nah, ini baru ada mulainya ada tenaga listrik, ini masuk teknologi apa tuh era industri 2.0. Lalu masuk ke 3.0 mulai dari 1960-an di sini. Ini mulai ada nih komputer, teknologi elektronik itu mulai masuk. Nah, terus 4.0 itu era sekarang yang sudah memuat transformasi digital seperti internet, bahkan AI sekarang yang ramai itu. Gramedia juga di sini Gramedia digital mengubah distribusi buku menjadi berbasis aplikasi. Jadi enak nih bisa dinikmati di tempat manapun, kapanpun. Nah, penerapannya pada bisnis buku, promosi melalui media sosial yang pertama nih. Lalu memanfaatkan data pelanggan untuk strategi penjualan. Jadi sebelum ketika transaksi membeli buku, pelanggan itu diharuskan mengisi form. Jadi kita bisa mengetahui minat baca pelanggan itu di mana ataupun tentang apa. Dan tentunya ini bukan tentang data pribadi ya, hanya form sebagai paling ya nomor HP, apakah benar ini, terus email udah nama, email, nomor HP. Terus lebihnya itu kayak buku favorit, terus kayak buku yang sering dibaca, lebih ke survei kita nanti. Nah, untuk usulan pengembangan bisnisnya di sini juga menyediakan menyediakan fitur langganan membaca. Jadi ketika orang berlangganan membaca itu, jika sering berlanggan, akan ada potongan harga untuk produk-produk lainnya. Yang kedua, untuk memberikan rekomendasi buku sesuai minat pengguna. Yang tadi kan di awal kan sudah ada isi form tuh, untuk form buku peminatan. Nah, untuk nantinya, untuk kedepannya juga, di aplikasi Gramedia atau website Gramedia online-nya itu akan disuguhkan rekomendasi-rekomendasi buku terkait hal tersebut yang sesuai dengan form awal kita ngisi. Lalu bekerja sama dengan penulis lokal untuk konten eksklusif. Jadi kita juga mengajak para penulis lokal atau mereka yang ingin jadi penulis, memulai karirnya di bidang menulis dan membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Jadi agar tidak mati sistemnya, terus berkembang juga menjangkau akan menguntungkan banyak pihak di sini. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan bila ada kurang atau menyinggung pihak tertentu yang tidak disengaja, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.